Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqaliqu biha al-usuq wa talinu biha as-suq wa ala alihi washabbihi man ilayhi mansub. Amma ba'du. Hadratul ulama, para sesepuh, para khusus Muslimin, Mas Bayu, Gus Nur, juga sampai dengan nggak bisa saya sebutkan satu persatu, namun saya bukan berarti mengurangi cinta dan kasih sayang khususnya terhadap jenengan terhadap umat ini. Cuman Gus ingin memberikan satu klarifikasi kepada jenengan sendiri. Dalam pertemuan kita, bahwasanya pertemuan spiritual se-Indonesia yang digelar oleh beliau Gus Idris bersama dengan seluruh para persepuran filsuf se-Indonesia. Beliau ada niatan dengan akhwan nabi niatnya itu luar biasa sekali, ingin mengumpulkan biar ada silaturahmi yang luar biasa satu di antara yang lain. Itu sangat luar biasa. Makanya kenapa khususnya kemarin ada beberapa undangan saya cancel pengajian, karena saya melihat Gus Idris sekali Gus Nur, aku lagi gak teko diuring-uring ngoten belum. Alhamdulillah setelah anak saya dan Jami'iyah beserta majelis selawat Yesid datang dari Purbalingga maupun dari Jember, bersatu dari Papua, dari Kalimantan juga kemarin sudah terbang semuanya, tapi alhamdulillah kemarin sudah pulang tadi, tapi nggak apa-apa. Ini bukan suatu kesengajaan, ya. Gus Idris pun juga tidak menyangka hal-hal yang akan terjadi seperti ini. Kalau ini pun bukan kehendak atas kehendaknya Allah, tidak akan pernah terjadi. Yang kedua, wahai umat Muhammad, ayolah kita berpikiran, jangan sampai pikiran kita yang sempit. Kita berpikirlah yang betul-betul luas seperti samudra, agar sesuatu apa yang kita terima, apa yang kita lihat harus betul-betul mengandung kasih sayang kita tadi. Nun sewu nih, pas waktu khususan itu berangkat dari Purbalingga jam 9 malam, setelah saya briefing sama santri-santri, saya kirim video sama Gus Idris sendiri, saya kirim sama beliau. Saya berangkat dari Purbalingga jam 9 terus menuju nyampe Nganjuk, insya Allah ban dari alhamdulillah bersama Allah dikasih selamat, tidak terjadi hal-hal sesuatu yang tidak kita ingin. Akhirnya dibenerin dulu sama supirnya, semuanya berjuang anak-anak jalan jadi satu. Apa kata anak? Ayo kita sholawatan di rumah Gus Idris, kata anak aja. Ya nak, sing penting sampean itu tetap ya, tetap kudu sampean itu terus berjuang. Jalan akhirnya nyampe ke Malang tadi. Saya dijemput oleh TNI Angkatan Udara tadi, satu khusus ada di Malang. Habis itu saya bilang sama supirnya Gus Idris, Mas, mau saya ini khususnya tidak bisa lanjut ke dalamnya Gus Idris, khususnya lelah soalnya 3 hari khususnya sudah tidak tidur, jadi butuh istirahat walaupun 1 jam. Saya carikan hotel dulu, berarti yang terdekat di sini adalah hotel Pepanti. Saya cerita nih, biar jenengan juga tak tahu apa maksud ini sih. Setelah saya tidur di sana, terus santri saya terus sama jamaah dari Jember, dari Purbalingga berangkat mengikuti santrinya terus yang ditugaskan oleh panitia termasuknya jalan. Nyampe di sana ada 3 mobil yang lolos dari majelis selawat di sini, tapi 1 bis saja yang tidak lolos, ditahan. Oke, balik lagi. Setelah itu ada informasi dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, terusnya begini-begini dan lain sebagainya, macam-macam. Terus habis itu saya coba minta tolong kepada salah satu nun sewu yang tidak saya sebutkan namanya ini, pada salah satu yang totalnya itu masih bintang 1. Saya minta tolong, saya tadi telepon secara langsung nun sewu Pak, saya cerita ini, tolonglah anak-anak jalanan sama semuanya itu masukkan dulu, karena saya tahu pengajian Gus Idris ini nun sewu secara budget, bukan budget yang kecil, nun sewu tapi bukan masalah hitungan itu loh ini, tapi ini demi kebersamaan. Tapi itu tak pikir semua supaya ini berjalan sesuai dengan apa ada. Ternyata setelah usaha terus usaha
sampai saya libatkan TNI Angkatan Udara tadi juga, saya suruh ke sana, ternyata tidak bisa. Di situ juga ada komandannya, tidak bisa apa-apa, turun lagi. Bang Hardi dari Jakarta saya telepon juga tidak bisa. Ya berarti ikhtiarnya khususnya cukup di situ mungkin, sehingga anak belum nyampe ke dalam dosen. Tapi tadi sama Gus Samsudin ya, sama Gus Samsudin ya, anak satu mobil di dalam beliau. Ya akhirnya katanya, ini adalah ujian dari Allah. Khusus yang bilang ini bukan ujian, ini hadiah dari Allah, tapi bungkusnya tidak rapi. Siap. Kalau antum bisa mencei mengupas, itu akan ada mutiara di dalam. Sampai once ada hikmahnya di dalam tersebut. Maka teman-temanku sekalian, dari PNS, dari siapapun juga, dari Gesit juga, dari Jamiah khususnya juga, dari seluruh Indonesia yang melihat omongan Ibu Sen, tolong kalian jangan berpikir sempit tentang masalah ini semua. Ayo kita berpikirlah yang bersamudra, benar-benar samudra. Harus kita ambil hikmahnya semuanya. Insya Allah suatu saat kita akan bertemu lagi di lain waktu. Amin ya. Amin. Perjuangannya anak-anak luar biasa. Ada santrinya Mama Skaryo, Gus Nur juga, dari manapun juga di cancel semuanya. Bukan masalah apa, ini bukan masalah tentang siapa yang paling hebat, tentang siapa yang paling benar, bukan masalah itu. Tapi tentang bagaimana kita harus mensyukuri ini semua. Begitu. Ayo saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, anak Al-Fakir, khususnya Al-Fakir, saya tidak tahu apa-apa. Cuman tadi aku berdoa sama Allah, ya Allah, angkatlah umat ini ya Allah, derajatnya, berikan kelembutan ya Latif, ya Latif, yang hatinya positif. Saya telepon, jangan nangis, tidak apa-apa, anak sama antum tidak apa-apa. Saya kuatkan, Bang Paul saya perlu nangis. Terus dari Madura tadi juga nangis sama terus. Tidak usah nangis, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Kita boleh tidak bertatap, tapi hati kita tetap bersaudara kan gitu. Maka wahai santri-santri, hormatilah guru-guru kalian semua. Karena tadi saya sudah klarifikasi sama antum bahwasanya kalau satu ketika antum berada di atas, jangankan di atasnya guru, sama dengan guru ini, disiram ini aja, hutang jatuh. Apalagi sampai ada di atasnya guru, secara akhlak, secara omongan apapun juga. Ayo kalau sampai yang betul-betul nyantri, onok ini sore guru, ada di bawahnya guru. Satu ketika guru menuangin ilmu, tolabul ilmi faridatu alal kulli muslimin, wajib seorang mencari ilmu. Satu ketika ilmu barokah, ilmu karomah yang dituangin oleh guru betul-betul sampai rendahkan diri, insya Allah ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang barokah, amin, yang karomah, amin. Saya rasa guru-guru yang jenengan semua guru-guru yang luar biasa. Tadi nangis, saya nangis, sama istri juga nangis semua. Tapi alhamdulillah malam ini saya bertempat di rumahnya Pak Budi, bisa ketemu sama Bu Sitri, Mama Skaryo, Wisnu, dan jenengan-jenengan semua. Ini satu penghormatan. Mungkin saya tidak bisa dipertemukan di pondok pesantren Thoriqul Jannah di dalamnya Bu Sitri, tapi malam ini demi Allah, anak bertemu langsung sama beliau-beliau yang luar biasa. Yang luar biasa ya Allah. Bentuk cintanya Allah kepada kita lewat berbagai macam jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Aku, kata Allah, bukan katanya khusus, maka akan Aku berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Mohon maaf, mungkin itu saja yang bisa khususnya sampaikan. Tapi khususnya Gus Idris, Mama Skaryo, tidak ada hati sekecil apapun itu merasa saya itu pas gimana gitu sama jenengan. Cuman tadi Jamiah itu ngeletak ning dalan-dalan. Ngeletak ning dalan-dalan melasi, khususnya itu melasi. Sampai khususnya menangis melasi. Lihat anak-anak jalanan mereka. Niatnya bersolawat ingin menggebiarkan diri dalamnya Gus Idris. Alhamdulillah sudah tadi selesai klarifikasi di atas mobil, juga briefing di masjid juga tadi bersama Bang Paul, sama juga sebulan yang lainnya juga saya briefing, sudah saya jelaskan tadi. Ini bukan masalah siapa, ini bukan kesalahannya Gus Idris, ini bukan kesalahan siapapun juga, tidak ada yang salah. Kalau kalian wahai Jamiah, kalau kalian ingin menyalahkan, salahkan khususnya yang salah gue sampean kaki kan gak Gus barang Gus. Padahal nuwun sewu khususnya jika duwe mobil Gus. Kami bokuang, aku paling titik lah macam ini.
Wong sepeda motor belum boten ada. Wis tuh, saking gayae macak koyo kiai. Asli itu untuk kiai ya sebenarnya. Yang mbek Gus itu sih mama sekali kadang Gus asli seneng Gus. Wong kula jalan. Nggih asli ngeten. Kula asli jalan. Nuwun sewu. Ini apa ya Gus bukan menggurui jenengan loh, boten nggih Gus terima Mas Karyo nggih Gus Nur Ninja. Ini klarifikasi supaya kita itu enak. Ini curhatan keluarga, ini omongan keluarga gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa Gus Hussein sampaikan, dan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dikasih kesehatan lahir batin. Amin. Umur yang panjang. Amin. Itu saja yang bisa Gus Hussein sampaikan teman-teman jenengan. Tidak ada rasa sedikit pun sakit hati atau kecewa apapun, tidak. Kami siap karena kami jiwa-jiwa petarung sholawat. Apapun yang terjadi, man sholla alaihi sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satukan saja, Allah akan kucurkan rahmat 10. Itu kucur. Maka saya namakan pejuang dan pecinta sholawat. Majelis sholawat Gesik Gema Sholawat Indonesia Anak Jalanan. Seluruh anak-anak jalanan se-Indonesia jumlahnya sekarang sudah mencapai 17.000. Alhamdulillah, berkat doa-doanya antum semua yang dari narkoba, dari minum keras, dari tukang penjina, dari merampok, ada semua dari sini. Ada semua mantan ada yang mantan residivis datang ke sini. Ada. Alhamdulillah, setelah menemukan hidayah, Allah kucurkan hidayah tersebut dalam hatinya. Subhanallah, sholatnya tekun, istiqomah, sholawatnya pun juga begitu. Maka saya minta doanya para guru-guru, para jenengan semua minta doanya, mudah-mudahan anak-anak kalian tetap istiqomah. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan guru-guru kita semua, khusus kepada beliau, Gus Hussein, Mas Karyo, juga Gus Nur Samsun. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah, memenangkan perjuangannya dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Amin. Dan juga para santri-santri dari Padepokan Sendang Sejagat serta para santri-santri dari Gesik. Pertama yang ingin kita sampaikan, permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila kurang berkenan dalam hati panjenengan semua. Tapi insya Allah itu semua tidak ada unsur kesengajaan dari kami, karena beberapa hari yang lalu waktu kita menyelenggarakan acara tersebut, kami bersama Mbah Paul selaku sesepuh, juga Gus Nur Samsun, kita rembuk di situ. Itu waktu itu kita dapat kabar bahwa PSBB itu sampai tanggal 11 kalau nggak salah. Alhamdulillah, biasanya di situ kita malam Ahad rutinan juga Gus sama sejenengan sholawatan, majelis maulid, tuturut juga, kadang yang undang para habaib, para ulama di situ. Aman-aman saja. Saya yakin bismillah, karena setiap malam Ahad kita ada rutinan, yang hadir juga banyak. Nggak ada masalah, nggak ada komplainan dari pihak kepolisian, aman-aman saja dari Satgas Covid juga nggak apa-apa. Kita hubungannya juga baik sama Polsek juga Polres. Akhirnya setuju, ini taruh di mana? Samsung menyarankan taruh di mana? Di Jawa Tengah. Ada yang menyarankan di Jakarta. Karena beberapa hal di Jakarta nggak jadi, di Jawa Tengah juga nggak jadi karena lokasi di hotel mungkin nanti kurang maksimal. Akhirnya Bang Paul menyarankan di rumah kami. Siapa yang nggak seneng mau kedatangan tamu-tamu Rasulullah, suatu kebanggaan ya, suatu Masya Allah luar biasa. Insya Allah menjadi saksi nanti ya perjumpaan kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu kita urus semua, langsung gerak, kita kumpulkan panitia-panitia di situ, kita urus aman, selesai sudah kita urus semua. Itu pas mendekati hari H kurang 5 hari itu, 5 hari kita dapat teguran tiba-tiba dari Polsek karena ada perpanjangan. Setelah itu kita lobby, Polsek menyarankan pada bawah-bawahannya seperti Pemdes, pemerintah desa semuanya itu supaya dipepet lah ya, mohon maaf dipepet di sini intinya kan begitulah, finansial
Oke, kita pepet semua, sudah selesai waktu itu. Ini sekedar cerita mawon ya. Yang kedua, teman saya ambil hibrohnya. Yang kedua, sudah selesai semua urusan bawahnya polsek, urusan dan ramil sudah kita perizinan sudah beres semua. Hari H kurang beberapa hari, kurang 4 hari, Polres datang dari pihak kepolisian Polres, intelnya semuanya, jajaran Kapolres. Kita pepet semua beres. Tiap hari itu kita ketemuan terus sama pihak Kapolres. Tiap hari pagi, siang, sore, jam 2 malam itu bersama jubir saya. Tiap hari kita negosiasi. Tiap hari pagi, siang, sore, malam. Ini saksinya Mas Bambang, ini beliau yang nyetir, supirnya kemana-mana. Ketemuan sama-samanya Bang Naf. Di situ yang ngurus perizinan. Tiap hari ketemuan di restoran, di mana, di jalan sama pihak dari Kapolres. Kita urus, kita pepet semua. Selesai sudah hari H kita sudah mulai masuk ke tanggal 11. Tambah rame ini, mau sampai bersuara nyokot ke Polda juga. Akhirnya kita total bismillah untuk baginda Nabi besar Muhammad, ibaratnya mantennya Nabi Muhammad Rasulullah, kita biodonya, sinomannya ya kita total mempersembahkan, mensuguhkan yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad. Belum lagi kedatangan tamu-tamu mulia, guru-guru kita, masya Allah, para pecinta Rasulullah, tamu-tamu agung, tamu-tamu Rasul dengan semua. Sesuatu mau nyambah semangat buat kami semua. Nah, tapi Allah berkehendak lain. Kita berencana semaksimal mungkin, skenario kita nggak sama dengan skenario Allah. Mungkin yang disampaikan beliau ini adalah hadiah yang terindah dan juga pengorbanan panjenengan. Saya yakin saya nggak akan sia-sia, ya, nggak akan sia-sia. Kenapa? Tidurnya panjenengan di jalan, insya Allah nanti itu debu, pasir akan menjadi saksi nanti itu. Jadi saksi perjuangan panjenengan kelak, menjadi perjumpaan yang abadi kekal di surga bersama Rasulullah. Yang membuat kami ya mungkin inilah rintangan gimana ya, kita mau membumikan sholawat pasti ada aja orang-orang yang zalim. Ya Allah, ya mudah-mudahan diampunikan semua dosa-dosa. Amin. Kalau lihat kayak tadi, masya Allah, ngeri kayak kita kayak kepolisian tadi, intel mulai beberapa hari ini kita ada intel kayak teroris. Ya Allah ya. Padahal niat kita itu tidak ada unsur politik sama sekali, cuma sholawat, silaturahim, itu saja. Mudah-mudahan diampunkan semua dosa-dosa mereka. Kalau kami nggak apa ya, sedihnya hati kami itu bukan karena kita capek, kita lelah, kita sudah terbiasa, kita capek lelah untuk Rasulullah. Finansial bukan, tapi demi Allah yang membuat kami sedih ini adalah para tamu-tamu Rasul yang jauh-jauh ingin bersolawat, tiba gagal. Itu yang membuat kami kecewa. Ya, membuat kami kecewa. Ini majelis Rasulullah, kenapa kok sampai ada hamba-hamba Allah yang tega untuk dibubarkan, sedangkan di sana, di luar sana banyak sekali kan panggung-panggung kemaksiatan yang dibiarkan di situ, begitu aja. Mal-mal dibiarkan. Itu terus kami mohon maaf yang sebesar-besar panjenengan dan semua santri Gesik ya dari berbagai wilayah, karena mana ya, ini bukan skenario dari kami, ini sudah maksimal betul. Ini sudah merindukan mimpi panjenengan semua kumpul itu, masya Allah, mendekati hari-hari kita mimpi terus bersolawat bersama para guru-guru spiritual. Tapi ya Allah berkehendak lain, mungkin itu hadiah yang terindah. Bungkusnya juga hati. Bungkusnya. Insyaallah. Ahmad mana Ahmad? Ahmad sama ambil contoh, kita selawatan sedikit di sini. Ahmad yang nggak apa-apa. Kita nggak selawatan sini, kita di sini sebentar aja. 2 menit nggak apa-apa. Bro Yuda. Saya tunaikan kalian untuk berselawat sama Gus-Gus ini. Hitung guys, soal yang monggo dari Mama Skaryo atau Gus. Sangat dibutuhkan dan sangat diharapkan sebagai rasa ucapan permintaan kami. Nek kula niki kur ndelok-ndelokaken man dhuwur nutup mata akeh menungso ndase binatang. Dadi wis ora iso ngomong. Cukup menang
mensyukuri nikmat. Gimana? Siap. Tadi khususnya sedikit seri terus menjauhi cerita dikit ya. Khususnya pernah ke Papua, ke daerah namanya Tua itu, Papua kayak mana, Papua Barat. Saya nyampe ke Papua Barat, di situ ada tempat yang paling angker, katanya orang masuk dan bisa pulang. Ini saya cerita, tadi kan sudah cerita sama jadi ini. Saya masuk ke tempat angker tersebut, kami masuk, alhamdulillah bisa keluar dalam keadaan utuh. Terus habis itu katanya alas lomba, Banyuwangi. Saya masuk kemana-mana, katanya angker gitu. Ini bukan masalah angker. Maka saya katakan kepada kalian, wahai umat Muhammad, tidak ada di Indonesia tempat yang paling angker kecuali pikiran manusia. Kecuali pikiran manusia. Terus pikiran manusia angker, terus ngalai-ngalai alas roban, ngalah-ngalai alas purwo. Tenang. Makanya mumpung sampai punya guru, masih guru membimbing tentang kebaikan, ma'antum fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo, enggak apa-apa. Guru, enggak apa-apa. Ini sekarang sampai antum-antum sudah tahu para ulama-ulama, para habaib sudah Allah panggil. Ini mustikanya bumi sudah diambil. Kalau sudah bumi tidak ada mustikanya. Ini siapa lagi tuh menimba ilmu tersebut? Maka kalau masih ada guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang kepositifan, tentang akhlakul karimah, insyaallah kita masih tergolong umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Dan klarifikasinya Gus Idris kepada kita semua yang ada di sini, ini sangat luar biasa. Beliau dari dalam ini sampai ngejar ke sini, jadi sampai ngejar. Tadi saya telepon Mas Karo aman, soalnya Mas Karo itu, tapi tidak apa-apa lah. Jadi saya minta sama santri jenengan minta era tua. Terus makanya Mas Karyon nuhun sewune khususen secara pribadi ana mewakili dari seluruh santri berterima kasih banget sama jenengan, sama Gus Idris, sama Gus Dur semuanya, termasuk Pak Budi yang di sini, Mas Karyo. Karena kenapa? Karena mau menampung anak-anak di sini, dikasih minum tapi juga dikasih makan. Alhamdulillah, subhanallah. Saya tanya makan sama apa? Enak mangan yang gini segitu. Waduh, terus alhamdulillah tadi juga sama Gus Idris beliaunya telepon sama Umi, terus kami dikasih ngasih bungkusan sama Gus Idris, dikejar sama anak. Subhanallah, luar biasa. Ini sangat luar perjuangan yang luar biasa. Maka kalau kami tidak mensyukuri, tidak berterima kasih sama jenengan semua, saya rasa itu ada sesuatu hal yang salah bagi kami. Maka dari itu saya sebagai pengasuhnya, saya berterima kasih banget sama Gus Idris, sama Mas Karyo, sama Gus Dur juga, sama kalian semua yang ada di sini. Saya terima kasih karena kalian semua juga menganggap kami ini saudara, menganggap kami ini anak. Itu sangat luar biasa. Jadi apabila Gus Idris ada kesalahan dari anak Al-Fakir, apabila ada kesalahan yang disengaja, yang tidak sengaja, dari lisan kami, dari akhlak kami, dari tingkah laku kami, dari pola pikir kami, sama Mas Karyo juga, sama Gus Dur, sama semua nih para spiritualis Indonesia. Kalau anak khususnya sama santri-santri salah punya salah, saya minta maaf nih sama penjenengan dia semuanya. Karena takut 1 hari, 2 hari, 3 hari ke belakang, ke depan ini tiba-tiba khususnya meninggal dunia tanpa meminta maaf dulu sama dia. Apa ini? Takut khususnya, takut masih punya beban sama dia. Maka benar, demi Allah, dalam lubuk hati saya, demi Allah, ini hujah. Saya minta maaf Gus sama Mas Karyo semuanya, saya minta maaf demi Allah. Saya tidak ada hati yang tidak malah saya mendukung pergerakan sholawat ini karena memang sudah tidak diperbolehkan sama pemerintah setempat. Ya kita mau gimana lagi, mungkin beliaunya Gus Idris merasa tidak enak hati dengan kita, tidak enak hati atau apa, tapi tidak apa-apa Gus Idris, ini sangat luar biasa. Kami juga mengerti keadaan antum,
antum pun juga berjuang luar biasa. Hati-hatinya sampai kata sudah tabayyun, musyawarah, kayak luar biasa musyawarah. Ada begini motivasi macam-macam cara-caranya. Ini sangat luar biasa untuk menggemakan sholawat di tanah Malang. Nah, mudah-mudahan besok kalau COVID-19 ini sudah fitnahnya turun, mudah-mudahan kita bisa bersolawat sama-sama nih. Amin. Besok beliau yang akan mengomando Gus Idris sama Mas Karyo, khususnya cari Gus Nur mau menurut makmum. Oh jadi nggak seneng makmum kok. Jadi tangguti makmum kalau Gus Mono. Itu ijazah saudara dan luar biasa. Ya, mohon maaf ya khususnya di anu Gus Idris ya, Gus Karyo, Gus Nur sama anak asuh. Ampun anu, udah tapi. Oke, tunggu aja kita bilang kita selawat Jibril bareng-bareng ya, karena ya tadi kata Rasulullah sopan diumumkan selawat satu kali aja. Ahmad dan keluarga Ahmad di tempat kerja. Kita bareng-bareng memohon kepada Allah lewat sholawat ini. Mudah-mudahan atau Ahmad sebelum Gus. Kita ya. Geser nih, ini geser. Bukan dia, bukan. Itu. Apa? Madura. Amin. Ampun, siap deh. Kita tawasul dulu ya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sholat ini benar-benar dengan kita membaca sholat penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Jadi doa kita ada Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli.
Sallallahu